Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperlihatkan hasil wawancara kami dari beberapa masyarakat tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan dari bawah UUD. Kami beranggotakan yaitu Saya Fikar Panagazi. saya sendiri Wahyu Ramadan, Saya Rizky Ramadan Akmal. dan inilah beberapa cuplikan dari video kami. Menurut pandangan Ibu, apa itu konstitusi atau dasar negara? Menurut saya, konstitusi atau dasar negara itu merupakan suatu falsafah pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara yang menjadi pondasi dasar dari sebuah negara. Terus, menurut pandangan Ibu, mengapa konstitusi diperlukan bagi sebuah negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya? Oh ya, kalau menurut saya konstitusi itu sangat dibutuhkan dalam sebuah negara untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan. Tanpa adanya konstitusi, maka akan tidak ada aturan dalam pemerintahan. Jadi konstitusi itu sebagai pengatur di dalam pemerintahan dan hidup bernegara. Lalu bisakah Ibu menjelaskan beberapa kali konstitusi negara Indonesia di amandemen? Sepengetahuan saya, Undang-Undang Dasar 45 itu kalau tidak salah 4 kali di amandemen. Itu yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati tahun 1919, tahun 2000 dan 2001 terakhirnya di amandemen. Bisakah Ibu jelaskan apakah MPR Republik Indonesia masih menjadi lembaga tertinggi setelah Undang-Undang 19 di amandemen? Setelah Undang-Undang Dasar 45 di amandemen, MPR masih tetap kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi kekuasaannya menurut saya itu agak terbatas. Tidak lagi kekuasaan yang mutlak menurut saya MPR tersebut. Terima kasih. Bagaimana menurut pandangan Anda apabila hakim peradilan melakukan pelanggaran hukum? Lembaga apakah yang mengadilinya? Menurut saya, apabila hakim melakukan pelanggaran hukum, mereka akan diadili seadil-adilnya sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan, dan lembaga yang mengadilinya adalah Mahkamah Konstitusi. Apakah Anda tahu berapa jumlah hakim pada lembaga MKRI? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, jumlah hakim Mahkamah Konstitusi berjumlah 9 orang yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Bisakah Bapak jelaskan apa itu trias politika? Trias politika adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam, itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terima kasih Pak. Menurut Bapak, apakah ada kemungkinan konstitusi NKRI Undang-Undang 1945 diganti dengan konstitusi yang baru di masa yang akan datang? Menurut saya tidak, karena konstitusi kita yang ada saat ini di negara Indonesia itu sudah kuat karena sudah berlandaskan pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Demikian hasil wawancara kami dari beberapa masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.